Fakta psikolog menjelaskan. 7 cara cerdas tapi sederhana untuk menghadapi orang yang rumit. Terlepas dari usia atau status sosial kita, selalu ada beberapa orang sulit di luar sana yang hanya ingin menggoda dan meremehkan kita. Terkadang karyawan kita, terkadang orang tak terduga di sekitar kita, terkadang orang yang terbiasa tidak memiliki sikap. Sangat sulit untuk membuat keputusan bijak dalam cuaca panas, cuaca, dan emosi. Tetapi ketika kita memilih untuk mengubah rasa sakit menjadi pertumbuhan dan kekuatan pribadi, kita tidak hanya meningkatkan kehidupan kita sendiri, tetapi juga kehidupan orang-orang yang kita cintai dan sayangi. 1. Berlatih menjauhkan diri dari opini bias orang lain. Anda mungkin tidak dapat mengontrol semua yang dikatakan dan dilakukan orang, tetapi Anda dapat memilih untuk tidak terpengaruh. Bagaimana orang memperlakukan Anda adalah masalah mereka, bagaimana Anda bereaksi secara internal adalah masalah Anda. Anda harus ingat bahwa hal-hal yang orang katakan dan lakukan kepada Anda mengatakan lebih banyak tentang mereka daripada Anda. Reaksi orang terhadap Anda mencerminkan perspektif, prasangka, dan pengalaman masa lalu mereka. Sekali lagi, tindakan mereka mengungkapkan lebih banyak tentang diri mereka yang sebenarnya dan bagaimana mereka melihat dunia. Dalam banyak kasus, jauh lebih produktif dan sehat untuk melepaskan pendapat orang lain, termasuk yang baik dan buruk tentang diri Anda, dan lebih baik biarkan intuisi dan kebijaksanaan Anda menjadi panduan Anda. Anda tahu orang-orang berpikir Anda hebat atau Anda menjijikkan? 2. Semoga mereka baik-baik saja dan jalani hari Anda sebagaimana mestinya. Jangan turunkan standarmu, tapi ingatlah bahwa menghilangkan ekspektasi orang lain adalah cara terbaik untuk menghindari kekecewaan. Sadarilah bahwa tidak ada alasan untuk mengharapkan orang lain memperlakukan Anda sebagaimana Anda memperlakukan mereka, karena tidak semua orang memiliki hati yang sama dengan Anda. Renungkan itu. Benar-benar rendam. Pada akhirnya, ujian hidup yang sebenarnya adalah bersikap baik kepada orang yang tidak baik. Dan ya, Anda selalu dapat menonjolkan diri dan bersikap autentik dengan orang-orang yang sangat berbeda dari Anda. Ingatkan diri Anda bahwa Anda tidak pernah tahu apa yang telah dilalui seseorang dalam hidup mereka atau apa yang mereka alami hari ini. Lakukan saja yang terbaik untuk bersikap baik, murah hati, dan penuh hormat. Sejujurnya, semua yang paling sulit. Dan orang terdingin yang kamu temui adalah orang yang tulus. Sikapnya adalah hasil dari tragedi kehidupan. Jadi ketika orang kasar dan keras, jadilah pihak yang peduli, jadilah yang terbaik. Beri orang-orang di sekitar Anda bonus waktu yang Anda harap dunia berikan kepada Anda. Anda tidak akan menyesali tindakan ini. 3. Modelkan sikap dan perilaku yang ingin Anda lihat atau terima. Ketika seseorang ingin memaksakan permusuhan dan dramanya pada Anda, jadilah model untuk kehidupan nyata. Abaikan perilaku buruk mereka dan fokuslah pada kasih sayang. Berkomunikasi dan ekspresikan diri Anda dari tempat paling tenang dengan niat terbaik. Gunakan suara Anda untuk kebaikan untuk menginspirasi, mendorong, mendidik, dan menyebarkan jenis perilaku yang ingin Anda lihat dan terima dari orang lain. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, tentu saja, karena butuh waktu lama untuk membiasakan diri. Hal utama adalah Anda terbiasa dengannya. Ambil napas dalam-dalam dan berikan contoh yang baik tentang bagaimana menghadapi kemarahan dan frustrasi. Cobalah bersabar dan berbelas kasih dengan mereka, yang menunjukkan cara positif dalam menghadapi orang sulit. Itu menggerakkan Anda maju, bahkan jika itu tidak langsung. 4. Ambil percakapan negatif di bawah kendali positif. Tidak apa-apa untuk mengubah topik pembicaraan, berbicara tentang sesuatu yang positif, atau mengalihkan pembicaraan dari percakapan yang mungkin membuat marah beberapa pihak. Bersiaplah untuk tidak setuju dengan orang sulit dan hadapi konsekuensinya. Beberapa orang tidak mengenali kecenderungan sulit atau perilaku sembrono mereka sendiri. Anda bisa mencoba memberitahu mereka yang seperti itu, karena terkadang mereka sangat perlu menyadarinya. Aku punya perasaan kamu tidak akan percaya aku ada sampai kamu membutuhkan sesuatu. Mereka juga bisa jujur jika sikap mereka yang terlalu negatif membuat Anda terus maju. Saya mencoba untuk fokus pada hal-hal positif. Hal baik apa yang bisa kita bicarakan? Ini mungkin berhasil atau tidak. Tetapi kejujuran Anda akan membantu memastikan bahwa setiap komunikasi yang berkelanjutan dibangun di atas landasan yang saling menguntungkan. 5. Secara proaktif membuat batasan yang sehat dan masuk akal.
Latih diri Anda untuk menyadari perasaan dan kebutuhan Anda. Perhatikan waktu dan keadaan saat memenuhi kebutuhan orang lain membuat Anda kesal. Secara bertahap bangun batasan dengan mengatakan tidak pada permintaan acak yang membuat Anda kesal. Ini tentu saja sulit pada awalnya karena bisa terlihat sedikit egois. Namun jika Anda pernah terbang dengan pesawat terbang, Anda tahu bahwa pramugari menginstruksikan penumpang untuk memakai masker oksigennya sendiri sebelum mengenakannya pada orang lain, bahkan anak mereka sendiri. Lalu mengapa? Karena Anda tidak dapat membantu orang lain jika Anda tidak berdaya. Secara proaktif bangun dan pertahankan batasan yang sehat dan sesuai dengan orang-orang sulit dalam jangka panjang. Batasan ini tumbuh dan melestarikan yang terbaik dari Anda sehingga Anda dapat berbagi yang terbaik dari Anda dengan orang yang paling Anda sayangi. Tidak hanya dengan orang-orang sulit yang berusaha menahan Anda. 6. Luangkan waktu ekstra untuk diri sendiri. Orang kompleks yang berkubang dalam masalah dan tidak fokus pada solusi pasti sulit dihadapi. Mereka ingin orang lain bergabung dengan grup drama mereka sehingga mereka bisa merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Dan Anda mungkin merasa tertekan untuk mendengarkan keluhan mereka hanya karena Anda tidak ingin terlihat kasar atau tidak sopan, tetapi ada garis tipis antara menjadi telinga yang peduli dan menikmati drama emosional mereka. Jika Anda harus tinggal atau bekerja dengan orang-orang yang rumit, pastikan Anda memiliki cukup waktu untuk bersantai, beristirahat, dan memulihkan diri. Anda harus bersikap seperti orang dewasa yang tetap fokus dan rasional. Berurusan dengan kesedihan terus-menerus bisa melelahkan, dan jika Anda tidak hati-hati, sikap beracun mereka bisa menulari Anda. Jadi ingatlah bahwa mereka yang memiliki penyakit klinis dan serius sekalipun tetap dapat memahami bahwa Anda juga memiliki kebutuhan sendiri, artinya Anda dapat memaafkan saat Anda membutuhkannya. 7. Beritahu mereka, dengan segala hormat, bahwa Anda tidak peduli. Ini pada dasarnya adalah pilihan terakhir. J. Jika Anda telah mencoba berkomunikasi dengan orang yang sulit atau Anda telah mengasingkan mereka dengan elegan, tetapi karena alasan tertentu mereka ingin keluar dan menyerang Anda, inilah saatnya untuk berbicara dan memberitahu mereka bahwa mereka adalah milik saya. Tidak ada apa-apa. Dalam situasi seperti itu, Anda juga harus memegang prinsip dalam hidup Anda. Saya dengan hormat tidak peduli. Ceritakan kepada semua orang yang tanpa henti mendorong batas dan toleransi Anda. Dan ingatkan diri Anda bahwa Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Beberapa orang pasti akan menilai Anda apapun yang Anda lakukan, dan itu tidak masalah. Itu berarti Anda membuat perbedaan dalam hidup mereka, jangan biarkan diri Anda dipengaruhi sebaliknya. Orang yang kompleks sebenarnya tidak perlu berpikir karena mereka tidak berguna bagi Anda. Pada akhirnya, kamu juga tidak perlu menyalahkan dia atas perasaanmu, karena kamu bisa mengontrol apakah harimu bahagia atau tidak. Demikian video kami mengenai 7 cara cerdas tapi sederhana untuk menghadapi orang yang rumit. Semoga bermanfaat. Silakan like dan subscribe jika kalian suka video kami. Akhir kata terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami berikutnya.